Kemudian dikasih lagi satu referensinya ini, lalu dia menjawab yang ini kan, ya. Tapi yang lainnya sengaja menjawab yang salah. Bayangkan 1, 2, 3, 4, 5 menjawab salah, dia benar sendiri, bingung nggak? Gue salah nggak? Gue salah nggak? Gitu ya. Kemudian dikasih lagi yang kedua, dikasih lagi misalkan referensi sama, lalu yang lain menjawabnya salah juga. Begitu pertanyaan ketiga dikasih yang reality seperti ini, dia jawabnya terakhir ya, yang lainnya bilang salah dia ikut salah. Kita conformity adalah itu, to confirm ya, kita menyatakan sesuatu berdasarkan pendapat orang banyak. Sampai kita seakan-akan bukan diri kita lagi, kita dibuat seakan-akan iya lu yang salah gitu. Bayangkan, itu berlaku zaman sekarang. Anda lihat TV, Anda lihat macam-macam yang Anda lihat, lalu Anda bilang, wah benar ya, gua yang salah nih. Terasa kan kalau seperti itu? Oke. Kita mulai lagi. Contoh kebanalan perilaku. Banal itu artinya vulgar. Ini kan terhormat gedungnya, ini kan orang-orangnya terhormat kan. Tapi masa orang pada tidur semua lagi sidang. Apalagi kalau ngeliat ginian nih, udah ngaco kan, hyper real, seakan-akan realitas yang dia lihat, realitas yang benar, gitu ya. Tapi dia lakukan itu seakan-akan itu yang paling benar. Konformitas itu udah murah banget kan. Oh ini, semua cerita kayak gini. Begitu ada ini satu, mulai dari ada yang namanya bel anu, apalah apa, app icon anu, semua niru. Itu belum tentu itu bagus ya. Tapi kenapa? Because it confirm to you, dikasih tahu terus menerus, dibuat yang seakan-akan menjadi benar. Ketika seakan-akan hyper real to be a real, itu sudah new normal ini. Buat kita sekarang, seakan-akan selalu jadi benar kan? Anda kuliah, lalu Anda bilang, biasanya mata kuliah itu ngasihnya selalu, kok saya dapat basic? Nah, mulai kan? Seakan-akan menjadi benar. Kenapa? Kalau dia ngasih A terus, bukan berarti bahwa itu harus jadi A, kan nggak gitu kan? Tapi itu loh yang lalu merasuki kita semua. Contoh ini, misalkan ya, saya nggak tahu yang mana yang Indonesia, nggak tahu mana yang Korea, udah bingung saya. Yang Korea seperti apa, yang Indonesia seperti apa, saya nggak tahu. Wah, udah kacau, ya, uncertain, atau udah hyper. Atau ini, orang suka dengan permukaannya, orang nggak suka lagi dengan yang aslinya. MTV itu hanya permukaan sama sekali, tidak ada esensi yang baik di sana sama sekali tanamkan. Tapi yang diangkat adalah citra-citra permukaan. Contoh ini, permukaan sekali kan, before sebulan dia pakai obat itu, kedua, ketiga, kelima, 5 bulan. Padahal kalau saya lihat dari awal sampai akhir sama aja, cuma dia meyakini diri dia, kalau ada pakai sebulan kayak gini, 2 bulan kayak gini, 3 bulan kayak gini, 5 bulan kayak gini, dia yakini itu. Dan aku udah berubah. Padahal orang yang lihat, ya kok sama aja sih, malah jelekan kali berubah jelek. Tapi that is the the construction yang masuk ke dalam diri kita, yang kita ditanamin terus menerus construction itu. Bayang ya, before-nya kayak gini, after-nya kayak gini, boleh lah itu kalau gitu ya. Wah, the big question is, ya, pertanyaan yang utamanya, big question ya, apakah this lady in the left side, apakah dia lebih cantik daripada ini? That is the questions kan. Setiap orang cantik, setiap orang punya kelebihan. Kenapa mesti jadi niru orang lain? That is the problem. Buat saya, for me, every girl, every woman is beauty di dalam dirinya sendiri. Kenapa mesti jadi orang lain? Tapi kita mengalami itu. Saya juga mengalami hal itu. Dulu lagi saya masih di sekolah dasar atau sekolah menengah, saya lihat film star gitu, wah gue juga pengen kayak gitu. Mulai deh, Beatles lagi musim, mulai rambut saya dibikin ala The Beatles, sepatu saya dibikin pakai ala The Beatles gitu ya. Kita ngalami hal itu dan oke lah kita akui hal itu. Tahun ini
rambutnya mau ikut ini, sama kayak ini, rambutnya dibikin supaya dia ikut ini, yang ini padahal ikut ini gitu. Kacau ya. Segala sesuatu kamu bagus apabila ditanamkan bahwa kamu itu bagus, diproyeksikan. You are beauty whenever your hair is blonde. Kan jadi repot tuh kalau begitu ya. Seakan-akan kalau bagus seperti itu, kalau yang punya saya nggak bagus. Seakan-akan hyper real, semua ditanamkan seperti itu. Pengaruh dari luar tidak pernah bisa ditolak. Benar-benar saya cek dulu ya. Oke, pengaruh dari luar tidak pernah bisa kita tolak. Jangan kita menyalahkan pengaruh dari luar. Setuju kan? Jangan sama sekali nyalahin orang lain. Setuju kan? Bersyukur aja pada diri kita sendiri ya. Lalu, what should we do? You ask for yourself. Tanya pada diri kamu sendiri. Gue mau ikut enggak? Kayak tadi TV tadi ya. Emang TV-nya yang salah? No, kita yang salah yang megang remote. Kalau dia bilang, I don't care what remote, buang remote. Anda nggak keganggu kan? Anda bilang, iya nih gue ganggu nih diteleponin terus, buang teleponnya. Keganggu nggak? Enggak lah. Ya, hyperreal. Telepon adalah sebuah yang hyperreal. Menggugat yang di luar, jangan sia-sia. Jadi, saya bilang itu fenomena, kita tahu. Terus mau saya gugat, enggak lah, biarin aja. Yang penting kita kasih sesuatu yang bagus, gitu ya, yang benar ya. I don't care. Apakah saya dibilang tidak normal karena saya ngajar tepat jam 10 lalu saya kunci itu? Saya nggak peduli. Itu menurut saya that is the new normality. Bukan yang boleh masuk kapan aja. Karena perjanjian kita sudah seperti itu kan. Oke. Lalu internal residency, kebertahanan kita gitu. Saya siapa? Dan saya akan seperti itu. Gitu kan? Bukan saya siapa? Oh, saya adalah kalau saya jadi dia. Beda kan? Hyperreal. Nah, sejauh apa proses globalisasi itu lalu berpengaruh pada arsitektur? Itu masalah kita. Tapi saya harus mulai dulu dari budaya yang ada. Budaya membuat kondisi sehari-hari seperti itu. Kalau kondisi itu berpengaruh pada arsitektur, pengaruh nggak? Berpengaruh pasti. Nih ya, 45 tahun yang lalu manusia Indonesia sebuah pertanggungjawaban dikeluarkan buku oleh dia. Sangat interesting buku itu. Saya bilang, ini buku boleh juga. Dia cerita tentang Robis namanya. Dia cerita bahwa sifat orang Indonesia, gitu, satu munafik. Wah, waktu dia ngeluarin ini suka mati. Dulu masih Presiden Soeharto. Wah, orang ribut, kurang ajar, wah, kita nggak munafik, tapi lalu, iya, gitu ya. Kedua, enggak bertanggung jawab, benar nggak? Benar nggak? Saya bertanya pada Anda. Tentu Anda semua yang kuliah di sini enggak lah, enggak munafik. Anda kan enggak munafik ya? Lalu Anda bertanggung jawab, pasti, saya jamin. Jadi dia bohong. Kedua, feodal. Enggak lah ya, setelah feodal kan kita nggak ada feodalisme di kita nggak ada ya. Pak, kalau dosanya datang, harus semuanya udah datang gitu ya. Udah, itu bukan feodal, itu perjanjian kita. Feodal adalah bersikap seakan-akan saya raja. Jadi right or wrong, I am right. Tuh, saya tidak mau seperti itu. Saya mau terbuka. Anda boleh ada kritik apapun juga. Dari awal saya kasih tahu. Percaya tahyul, kita manusia rasional. We don't believe in tahyul. We just believe in feng shui. Gitu kan? Oh no, we are rational people. Gitu. Lalu nggak bisa dong, itu kan kepercayaan. Nah ya itu katanya, kalau Anda bilang Anda percaya tahyul, ya percaya kan. Kecuali ada yang lalu membuatnya enggak tuh, feng shui itu sangat rasional. Kenapa? Bisa kita buktikan. Wah, ada itu perkara lain lah ya, kita akan dibuktikan. Artistik, nah, ada yang hebat. Orang Bali begitu lahir udah artistik, benar kan? Orang Bali kalau punya mobil, kalau bisa bempernya diukir. Kalau bisa setirnya diukir, pokoknya semuanya harus ada ukiran. Inherent di dalam diri, inherent itu melekat dalam dirinya adalah artistik.
dia artistik, nulis aja bagus, apalagi gambar, gitu ya. Coba namanya, nah dia, ya gitu kan. Ada orang yang begitu lahir aja suaranya bagus, tapi ada orang yang kentut aja false. Iya kan? Ternyata orang Indonesia artistik, jadi semua orang Indonesia kalau kentutnya merdu pasti suaranya ya. Wataknya lemah, siapa bilang kita watak lemah? Kita sangat kuat. Kalau ada orang bilang, orang banyak bilang ya, saya tidak, saya bilang tidak sendiri. Itu kan kita ya. Kita tidak berwatak lemah, kita sangat kuat. Nah, lalu saya menulis dalam buku saya, ada baca nanti bukunya saya kasih minum, saya lupa bawa buku. Dalam buku arsitektur yang membodohkan. Lalu saya mencoba menggambarkan seperti apa budaya itu dalam diagram. Ya, diagram saya berbeda dengan cara pengira, berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena setiap orang tanggung jawab ilmunya adalah melahirkan sesuatu yang baru. Ya, tanpa yang baru dunia mantap tidak. Tapi yang baru tentu yang punya dasar-dasar yang benar. Jangan yang baru tanpa dasar-dasar. Oke. Dalam pandangan saya, yang paling ujung ini adalah core culture. Core culture adalah inti dari sebuah budaya yang sangat sulit untuk berubah. Ya, kalaupun berubah evolutif, perlahan, tapi nggak pernah berubah. Nah, di luar core culture itu ada yang namanya behavior. Behavior adalah perilaku kita. Sehari-hari perilaku kita seperti itu. Yang keluar dari core culture. Kalau perilaku itu terus-menerus diperbaiki, refinement, behavior refinement, lalu akan terjadilah sebuah karakter. Ya. Tapi kalau perilaku itu tidak pernah diperbaiki, tidak akan orang itu punya karakter. Kebayang ya? So, Anda bangunnya telat mulu, Anda datangnya telat mulu, itu perilaku. Lalu membekas. Kalau perilaku itu diperbaiki terus-menerus, lalu keluarlah menjadi sebuah karakter yang baik. Tapi kalau perilaku itu tidak diperbaiki, lalu menjadilah sebuah karakter yang dia sih telat mulu, cuma lah, gitu kan? Kita akan orang seperti itu. Nah, di luar itu, kalau kita sudah punya karakter yang baik, lalu kita menciptakan knowing and creating. Nah, jelas ya ini. Knowing and creating. Pengetahuan dan proses penciptaan. Proses pengetahuan dan penciptaan itulah ya, yang harus keluar dari sebuah karakter yang baik. Tanpa karakter yang baik, proses knowing and creating-nya menjadi knowing and creating yang keliru. Ketidakkuatan. Knowing and creating itu akan melahirkan tindakan yang kita sebut doing and making. That is what we call technology. Itu yang kita sebutkan sebagai keperadaban. Ya, oke. Nah, kalau ini kita perbaiki terus-menerus, refinement, always refinement, apa yang akan kita hasilkan? Kita akan menghasilkan di sana adalah ultimate achievement, pencapaian tertinggi dari karakter yang baik, perilaku yang baik, kreatif yang baik. Amerika contohnya, apa yang dia dapat? Ciptain komputer, gitu ya. Cina apa contohnya? Dia menciptakan apa? Menciptakan budaya yang sangat tinggi saat itu, dulu, ya. Nah, kalau kita nggak punya ini, ultimate achievement, ya sudah, dengan mudahnya kita dibantai sama orang lain, gitu ya. Nah, ujung-ujungnya, lalu saya coba lagi di sana ada bahasa menciptakan ritualisasi. Saya berbahasa pada orang tua berbeda dengan saya berbahasa pada anak-anak. Anda berbahasa dengan pacar Anda berbeda. Language menciptakan ritual. Oh, ini ritualnya buat Tuhan. Oh, ini ritualnya buat sesama. Oh, ini ritualnya buat yang lebih rendah. Kemudian di sana ada livelihood. Livelihood adalah bagaimana kita hidup, sumber-sumber kehidupan yang lalu menjadi organisasi. Kalau gitu, laki-laki berburu, perempuan di rumah memasak untuk buruannya, kan itu ya, menciptakan sebuah organisasi. Perkembangannya sangat hebat. Kemudian di sana ada space yang lalu menjadi ruang. Jadi berarti ketika kita memaknai language menjadi ritual, ketika memaknai livelihood menjadi organisasi, memaknai space lalu menjadi place, dimaknai. Itu kehebatan manusia. Ini semua adalah peradaban yang dihasilkan dari sana. Dengan bulatan seperti ini, Anda kebayang nggak? Tiba-tiba
ada budaya lain yang sama. Misalkan ini budaya Indonesia, lalu ada budaya lain tertentu. Kalau kita nggak punya karakter, budaya ini masuk ke sini. Masuknya sampai mana? Sampai sini cuma. Jadi susah sekali. Akhirnya apa? Kita gaya udah gaya Amerika. Ya, karena kita nggak pernah punya ultimate achievement. Padahal itu paling penting. Siapa bilang kita nggak punya ultimate achievement? Punya nggak? Kita kan selalu bangga nenek moyang kita hebat dan lain sebagainya. Nggak usah yang dulu-dulu, sekarang aja punya. Punya. Apa kita dikenalnya ini di luar corruption? Iya kan? Semua udah seperti itu kan? Di dunia pendidikan ada sama korupsi apa? Waduh, banyak kan? Hal yang kita lakukan. Nah, kita harus punya ini. Membangun budaya adalah membangun ini. Dari mana ini harus dari dalam. Nggak bisa lagi. Jangan dari luar. Sorry ini yang jelek ini dan ini. Oke. Ciri budaya rendah. Mari kita lihat. Kita rendah kan tadi budayanya ya, tidak ada achievement. Contoh. Pertama, bahasa. Tidak bangga dengan bahasa sendiri, meniru tapi tidak benar. Tuh. Saya selalu berbahasa Inggris. Kenapa? Kalau kita mau menaklukkan orang Inggris, kita harus pakai bahasa Inggris. Setuju kan? Kalau saya bilang saya punya teori baru tentang form, function, and meaning, saya terus dalam bahasa Inggris. Saya tulis, lalu kemudian apa yang terjadi? Karena saya publikasikan di internet, saya gunakan